Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Baik, kembali kita ke pembelajaran mata kuliah pengolahan data berkomputer untuk sesi ke berapa, saya agak lupa, 5 atau 6 ini. Nah, mulai dari minggu ini sebenarnya Anda sudah mulai praktikum pengolahan data berkomputer. Temanya masih dengan tema Excel ya. Untuk praktikum yang pertama Anda akan mendapatkan materi tentang yang pertama pembuatan blanko 103. Kemudian selanjutnya Anda akan mengisi data simulasi ini ya. Nah, data simulasi ini nanti Anda akan bisa mengisikan setelah blanko 103 ini Anda buat terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan mengupas mengenai bagaimana membuat blanko 103, yaitu blanko mengenai data ukuran poligon atau detail ya. Blanko ini secara nasional ada di kantor-kantor pertanahan kabupaten maupun kota dalam rangka pengukuran poligon detail. Sekilas dari penampilan blanko ini kesannya sederhana. Memang sebenarnya sederhana, tetapi mungkin butuh waktu dan ketelitian Anda agar blanko ini bisa Anda buat dengan baik. Oleh karena itu, mari kita kupas bagaimana memformat sel dari masing-masing Excel ini ya dengan baik. Mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa memformat sebuah tabel, blanko atau apapun dengan Excel mungkin nggak akan kesulitan. Tapi dalam hal ini saya tetap akan mulai dari awal, dalam arti kita sama-sama dari nol ya. Karena memang Excel ini kalau bagi yang belum terbiasa memang agak-agak butuh waktu, butuh adaptasi, butuh penyesuaian, kurang lebih seperti itu. Catatan yang pertama di dalam pembuatan blanko 103 ini adalah bagaimana cara Anda mengatur setiap sel-sel itu ya. Ingat, di pertemuan awal kita sudah mengupas atau menjelaskan mengenai apa itu sel ya. Kembali lagi, sel merupakan sebuah kotak atau titik temu pertemuan antara kolom ya dengan baris. Jika sesuatu itu dikatakan kolom, di sini jika ada simbolnya seperti ini, A, B, C, D dan selanjutnya, itu kolom ya, ke bawah. Sedangkan yang horizontal itu adalah baris.
pertemuan antara kolom dan baris itulah yang disebut sel. Katakanlah ini, saya klik di sini. Berarti ini adalah sel F3. Ini adalah F-nya, kolomnya, barisnya adalah baris ke-3. Sehingga di sini ada tulisan atau simbol F3. Nah, ketika memformat atau kita melihat belangko yang sudah jadi ini, ya, belangko yang sudah jadi ini sifat pengerjaannya tidak manual, ya. Jadi Anda harus mengatur kolom maupun baris maupun font, huruf, dan lain sebagainya. Nah, catatan pertama, di sini sel, ya, ukurannya beda-beda. Nah, bagaimana cara mengatur sel-sel ini, ya, sehingga ukurannya menjadi relatif ada yang sama, ada pula yang lebih besar. Secara standar, setiap sel di Excel itu seperti ini besarannya, ya. Nih saya kasih garis, saya kasih warna apa namanya, kuning lah, seperti itu. Nah, ini adalah sel, ya, besarannya segini. Saya kembalikan dulu posisi awal. Contoh di sini menunjukkan ini selnya kecil-kecil. Bagaimana cara membuat sel yang relatif kecil menyesuaikan dengan masing-masing yang ada di kolom ini. Kalau kita manual, sebuah kolom untuk memperkecil, ya, bisa digunakan atau bisa kita tarik. Nah, ini kita tarik. Nah, ini kita tarik. Akan tetapi, konsekuensi dari tarik-menarik ini, setiap sel, ya, lebarnya belum tentu sama. Oleh karena itu, supaya lebarnya bisa sama, nah seperti ini, kita harus punya suatu strategi khusus, ya. Gimana caranya? Nah, begini caranya. Supaya sel dalam kolom ini sama, ya, kolom-kolom ini sama besarannya. Berapa kolom, katakanlah begitu, kita blok dulu. Ini beda-beda kan, besar kecilnya, lebarnya. Nah, setelah Anda blok, ya, Anda harus ingat posisi Anda harus di home. Coba Anda lihat di ujung kiri atas punyamu, laptopmu, ya, ada tulisan home. Nah, ketika sudah posisi di home ini sudah di blok, ya, Anda tinggal ke format ini, ya, di kanan atas posisinya. Kita klik, ya kan. Kalau height itu tinggi dari baris, kalau kolom width itu berarti lebar dari kolom, ya. Sekarang saya klik. Nah, ini masih kosong. Kenapa kosong? Karena di sini masing-masing kolom besarannya beda, sehingga di sini pasti kalau berbeda seperti itu pasti kosong. Mau kita buat sama, katakanlah kita buat 5. Nah, 5 mili misalnya. Misalnya satuannya mili. Saya oke. Dah. Sama sekarang. Nah, sama kan? Misalnya mau kita buat jadi lebih kecil lagi, kita blok lagi, ya. Ini masing-masing kolom ini dari AC sampai dengan AF ini. Kemudian saya format, saya width,
Ini 5 kan tadi. Saya buat misalnya menjadi 3. Saya ketik 3, saya oke. Nah, semakin sempit. Nah, begini cara membuatnya ya. Jadi, yang pertama Anda harus bisa memformat bagaimana setiap kolom itu lebarnya bisa sama. Misalnya ini kok bisa beda, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tinggal kita mau lebarnya berapa dari kolom itu. Itu catatan pertama. Catatan kedua, di sini ada yang, nah ini, loh kok ini selnya jadi besar. Sel A5, loh jadi besar. Sebenarnya ya, sel A5 yang ada di sini merupakan gabungan dari sel ya, mulai dari A5 sampai dengan N5 ya. Buktinya apa? Ini ada tulisan merge cell di sini. Saya klik. Nah, nih. Ini selnya sebenarnya. Nah, ya kan? Nah, tadi ya, dari yang aslinya seperti ini atau asalnya seperti ini diblok ya, dari A5 sampai dengan N5. Setelah diblok, ini saya merge cell, saya gabung ya, saya gabung. Di sini tulisannya merge and center. Ini nanti ketika digabung pasti posisi Badan Pertanahan Nasional berada di tengah-tengah. Kita coba. Nah, loh kok di tengah? Awalnya ini ada mulai dari pinggir, dari sini. Anda nggak usah bingung. Ini ada tanda ya. Kita masih tetap di home ya ini ya. Ini ada tanda ya. Anda posisi di tengah karena merge dan center ya. Maka kemudian di sini Anda tarik. Bukan ditarik, maaf. Anda klik yang barisnya mulai dari rata kiri. Nah, dia akan kembali. Nah, posisinya seperti ini. Perlu menjadi pertimbangan juga bahwa belangko ini kecil sifatnya, ukurannya kecil. Kecil kenapa? Tulisannya kecil, fontnya ukurannya kecil. Karena memang belangko ini harus cukup dengan kertas HVS folio ya, sehingga kita harus menyesuaikan huruf-hurufnya maupun fontnya yang kecil. Di sini coba Anda lihat di sini. Ini saya pakai Arial, ukurannya fontnya 8. Ya, nanti Anda sesuaikan sendiri. Bisa dipahami? Oke, saya tambah satu lagi nih. Nah, ini data ukuran poligon detail. Di sini ada keterangan utama ya. Ini dia berada di tengah. Apakah ini juga sebenarnya terdiri dari beberapa sel? Ya, benar sekali. Ini sebenarnya terdiri dari beberapa sel. Tapi setelah sel-sel itu digabungkan, kemudian berubahlah bentuk ini menjadi sebuah sel dengan posisi A7. Nah, apa artinya? Artinya ketika kita menggabungkan beberapa buah sel, maka yang akan dibaca oleh Excel itu adalah yang paling kiri dari posisi sel itu. Nah,
ini adalah sel di sini. Coba saya kembalikan ke posisi awal ya. Kali ini sudah digabung dari A7 sampai Y7. Coba saya gabung biar menjadi banyak sel. Ini merge cell, saya klik. Ini sebenarnya pertamanya aktif ya, saya nonaktifkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sel, ya kan? Nah, ini sebenarnya adalah sel-sel. Tetapi karena digabung ya, digabung dari A7 sampai Y7, kemudian merge cell and center, maka dia posisinya ada di tengah. Dan ketika sel yang gabungan ini kita klik, posisinya menunjukkan sel A7. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Ini ada keterangan mengenai desa, kecamatan, kabupaten, kota, seksi, jalur, diukur oleh. Nah, contohnya ini. Ini kan sudah digabung kalau di sini kan. Sedangkan ada tulisan atau keterangan penjelasan yang menjelaskan mengenai diukur oleh siapa. Ini belum digabung. Nah, bagaimana kalau mau digabung? Sama. Kita blok ya. Mau sampai mana? Misalnya sampai di E14, berarti sampai di sini. Sel ini saya merge cell. Nah, posisinya di tengah. Karena apa? Di sini ada merge and center. Ya, sebenarnya ada banyak pilihan. Ya, tapi biasanya kita di default laptop atau PC Anda, dia posisinya seperti ini. Anda nggak usah bingung, sekali lagi ya. Nah, kalau di tengah seperti ini, kalau sebenarnya dia posisinya berada rata kiri, tinggal diarahkan ke rata kiri. Kalau mau ditaruh di rata kanan, klik yang rata kanan, maka posisi dia akan di kanan. Jelas? Oke, apalagi kira-kira? Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa format untuk membuat belangko ini, selnya ada yang besar dan ada yang kecil. Yang kecil relatif seragam karena sudah kita gunakan format dan kolom width, berarti lebar kolom ya. Setelah Anda tahu itu, maka kemudian Anda kerjakan, Anda ketik. Bagaimana Anda harus memulai? Nah, yang perlu diingat, sekali lagi ya, yang perlu diingat, Anda harus ingat awalan Anda. Awalan Anda di sini ya, di belangko ini posisi awal Anda adalah A5 ya, A5, berarti Anda awalannya di sini. Apakah bisa dibuat dari dari baris keempat? Bisa saja. Apakah bisa dibuat dari baris ke-6? Boleh saja. Tetapi permasalahannya ya, nanti ketika Anda mengisi belangko ini, Anda harus ingat posisi-posisi masing-masing data Anda pada sel yang keberapa ya. Ya kan? Ini data Anda ya. Nah, apa fungsinya? Ketika Anda sudah tahu posisi Anda, maka ketika Anda memformulasikan data itu, Anda tidak bingung ya. Karena kalau Anda lihat di belangko modul yang saya kirimkan beberapa waktu yang lalu,
itu posisinya adalah posisi sesuai penggambaran yang ada di modul itu. Tetapi tentunya barisnya atau selnya pun bisa Anda sesuaikan dengan punya Anda sendiri. Dengan catatan Anda harus ingat posisi masing-masing sel itu. Kalau Anda tidak ingat dan Anda memformulasikan sama persis dengan apa yang ada di modul itu, padahal awalannya Anda berbeda dengan modul itu, maka hasilnya akan berbeda, ya. Itu masalahnya di Excel. Oke, bisa dipahami ya dalam pembuatan blanko ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada kolom tempat alat, target detail, jurusan bacaan, sudut ukuran, dan selanjutnya sampai ada di jarak datar, rata-rata jarak datar, ya. Keterangan dari masing-masing kolom. Pertanyaan selanjutnya, kalau seperti ini misalnya sudut atau bacaan, sudut ukuran, biasa luar biasa, ya. Ini seperti yang di atas ini, cara membuatnya. Artinya cara menggabungkan setiap sel-selnya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau bentuknya seperti desimal ini? Ya kan? Bagaimana kalau seperti itu? Sama saja sebenarnya. Ini ada berapa baris misalnya. Mulai I17 ya kan sampai I20 sebenarnya ya. Nah, I17 sampai I20 itu harus digabung dan di merge selkan. Contoh begini. Ini ada 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Ya kan? Saya merge cell. Maka dia menjadi satu buah sel dari 4 asalnya, ya. Saya ketikkan desimal. Loh, kok di bawah? Kok di bawah? Ingat sekali lagi. Kenapa dia ada di bawah tulisan desimal ini, tidak seperti yang ada di sini yang dia berada di tengah? Karena desimal yang ada di sini yang barusan saya buat ini, di sini, di tata letak ini, posisinya adalah di bawah, di tengah, ya kan? Supaya dia bisa berada di tengah, maka harus dikasih tengah, ini juga tengah, ya kan? Dikasih tengah. Saya enter. Nah, posisinya juga sudah di tengah. Begitu, ya. Terus misalnya lagi nih. Rata-rata sudut mendatar. Nah, ini juga bisa berada di tengah, ya kan? Istilahnya center begitu. Padahal dia merupakan penggabungan dari beberapa sel. Ya, kalau dari sisi kolomnya dia ada di JKL, ya kan? JKL. Sedangkan kalau dari sisi barisnya dia berada pada baris 17, 18 dan 19. Terus bagaimana? Sama juga. Contoh ini ya yang sudah saya buat. Ini ada tiga sel di atas, ya kan? Dari 3 kolom. Kemudian ke bawahnya pun sama. Maka saya blok 3 ke kanan. Kemudian saya tarik ke bawah juga sebanyak 3. Ya. Saya merge cell.
saya ketik misalkan ya rata sudut mendatar, saya enter. Loh, kok jadi seperti ini? Kok jadi nggak kelihatan? Anda sudah match cell dan posisi center, tapi Anda belum klik yang namanya wrap tag, ya, sehingga dia masih lurus bentuk tulisan rata horizontal. Tapi begitu Anda kasih wrap tag, nah posisinya seperti ini. Gitu. Nah, ini kok kayaknya dia tidak berada di tengah ya. Kayaknya dia berada miring ke arah kanan. Nah, ketika seperti ini, Anda klik lagi di baris ini. Nah, dia ada di posisi tengah. Seperti itu. Ya. Jadi Anda harus mencoba-coba menggabungkan dari beberapa sel yang merupakan gabungan antara beberapa kolom dan beberapa baris, begitu. Anda coba-coba. Semua petunjuk sebenarnya ada di modul, sehingga kalau misalkan tutorial ini masih kurang jelas, Anda bisa juga pelajari di modul yang saya kirimkan beberapa waktu yang lalu kemarin, misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya di sini ada simbol derajat, ini derajat, ini derajat, ini derajat, kemudian sampingnya ada menit, sampingnya lagi ada detik, ya. Ada derajat, menit, detik. Bagaimana cara membuatnya? Minimal ada dua cara, ya. Minimal ada dua cara. Ketika Anda menggunakan laptop atau notebook atau PC, katakanlah seperti itu, Anda bisa menggunakan yang namanya simbol, ya. Tetapi biasanya kalau misalkan pakai PC, bukan laptop, bukan notebook, Anda bisa juga memunculkan, ya, derajat, menit, detik dengan sebuah perintah, yaitu katakanlah kita mau membuat derajat. Maka ketika ingin buat derajat, pada sel yang akan diletakkan tanda atau simbol derajat itu, Anda klik terlebih dahulu, ya. Kemudian Anda pencet atau Anda tekan Alt di keyboard Anda. Kemudian jangan dilepas, Anda ketikkan kemudian 0176. Itu akan, kemudian Anda enter, itu akan keluar simbol derajat. Kemudian menit. Kalau menit, ya, seperti yang tadi saya sampaikan juga, sama juga, Anda harus klik terlebih dahulu sel yang akan Anda berikan simbol menit itu, kemudian Anda Anda tekan di keyboard Anda tulisan Alt, ya, Alt, kemudian jangan dilepas, lanjut dengan ketik 0146. Itu nanti akan muncul simbol menit. Demikian pula untuk detik. Untuk detik, Anda bisa menekan Alt, kemudian jangan dilepas, Anda ketikkan kemudian
0 atau 0148. Anda enter, akan keluarlah tanda atau simbol detik. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu akan bisa dilakukan atau umumnya bisa dilakukan ketika Anda menggunakan PC komputer, personal komputer. Tapi ketika Anda menggunakan laptop atau notebook itu relatif belum tentu bisa, karena memang di laptop dan notebook defaultnya tidak diatur demikian. Biasanya ya, saya bilang biasanya, umumnya meskipun demikian ada juga yang bisa, tapi yang jelas bisa itu kalau Anda menggunakan personal komputer atau PC. Nah kalau saya menggunakan notebook atau laptop gimana? Nah, ada cara yang lain, yaitu misalkan saya mau taruh di sini, ya, taruh di sini, di tanda ini, di sel ini. Maka Anda berpindah ke insert, ya, insert, kemudian Anda ke arah kanan atas, ada tulisan simbol, Anda klik. Tampilannya seperti ini. Ketika font di sini menunjukkan simbol, berarti Anda tidak perlu merubah, Anda tinggal mencari. Biasanya ada di sebelah bawah. Nah, ini. Nih. Saya klik ya yang biru ini. Kemudian saya insert. Kemudian saya close. Muncullah sekarang simbol derajat itu. Bagaimana kalau menit? Sama juga, saya klik di sel yang akan saya berikan tanda menit itu, kemudian saya klik di simbol, font yang kita cari juga simbol, bukan yang lain ya, ini kan banyak nih. Nah, kalau seperti ini Anda cari yang simbol, ini simbol ya, jangan ke yang lain, ke simbol saja yang paling mudah. Klik simbol, kemudian Anda cari. Seperti tadi saya sampaikan, dia berada di agak bawah. Nah, ini. Nah, seperti tanda koma, satu buah itu. Ya, setelah saya klik tandanya, kemudian saya insert, saya close, muncullah simbol dari menit. Untuk detik sama juga detik, ya, sama juga detik. Dari simbol saya cari detiknya. Nah, ini ada koma 2 di atas, ya. Saya klik, saya insert, saya close, muncullah simbol dari detik. Oke. Nah, terakhir penjelasan mengenai format. Loh, ini kok bisa ada garis-garisnya, ya, jelas. Sedangkan di sini tidak ada garis-garisnya. Nah, munculnya garis ini karena memang kita siapkan ke situ. Contoh begini. Ini aja di sini ya. Ini kan kalau di print nggak ada garisnya ini, ya. Tapi supaya muncul garis, Anda blok dulu. Ya, misalkan ini. Nggak usah banyak-banyak ya, sini aja lah misalnya. Saya ke home kembali. Di bawah huruf dan font ini ada simbol kotak, kemudian dibagi 4, ya, seperti ketupat begitu. Ini Anda klik di sini yang segitiga kecil. Anda cari yang ada baris-barisnya, ada garis-garisnya. Nah, di sini adalah gambarnya ini. Saya klik ini, nah, sudah ada garis-garisnya. Sehingga tadi yang sudah Anda format, ya, ada di sini, sudah semua, simbol juga sudah, kode kolomnya, urutan kolomnya juga sudah Anda tulis. Tinggal Anda
blok seperti ini tadi. Kemudian ke sini ya, di home ini di bawah font ya ada all border. Nah, ini border ya. Saya klik. Kalau misalnya saya nggak menginginkan ada garisnya, biar kalau di print nggak kelihatan, ya saya pilih no border. Gitu. Misalnya ini ya saya blok ya, saya kembalikan. Saya blok, saya ke sini, saya pilih no border, hilang, kembali lagi seperti semula. Begitu. Nah, berikutnya, setelah Anda selesai membuat semua dan lengkap semua, harapannya belangko ini nantinya bisa Anda print. Ketika Anda print, usahakan belangko ini terdiri atau menjadi satu halaman saja, tidak perlu menjadi 2 atau 3 halaman. Oleh karena itu Anda perlu print preview ya. Atau kalau di sini saya lihat nih, misalkan ini ya, saya file, saya print saja. Nah, nih berarti kalau sudah seperti ini, berarti punyamu sudah benar. Ya, punyamu sudah benar. Terakhir, di kolom terakhir adalah jarak datar kan? Kemudian di bawahnya rata-rata jarak datar. Nah, berarti ini sudah bisa saya print. Dan andaikan saya print pun, ya, bentuknya tidak ada potongan. Nah, ini tanda. Ini ada garis putus-putus ya, ini ya. Ini adalah batas kertas yang Anda print. Anda ngeprintnya sampai di mana? Inilah batas dari print Anda pada kertas yang Anda gunakan. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, mudah bukan membuat belangkonya? Nah, nanti silahkan Anda mencoba membuat belangko terlebih dahulu. Kemudian besok atau di sesi berikutnya kita akan isikan dengan angka-angka simulasi. Nah, nanti ketika Anda sudah mulai di lapangan, Anda sudah mulai mendapatkan data di lapangan, data Anda yang asli dari lapangan itulah yang kemudian kita olah menjadi data ukuran poligon detail ya. Kemudian berhubung ini belangko ini harus dalam atau lebih baik menjadi satu halaman, maka tolong diperhatikan ukuran-ukuran font ini. Dia berapa? Apakah 8? Apakah dia misalnya 15 misalkan. Nah, kalau Anda ingat bahwa ini adalah kecil, maka font-fontnya juga kecil. Ini Arial 8. Ini Arial 8. Di sini pun Arial 8, kecil-kecil. Ya. Baik. Sudah cukup jelas ya untuk pembuatan belangko daftar isian 103, yaitu tentang data ukuran poligon detail. Anda coba terlebih dahulu ya. Anda mengacu pada modul. Di modul ada tutorial juga, tetapi secara tertulis. Sedangkan saya tutorialnya saya sampaikan dalam bentuk video ya. Oke, untuk pertemuan saat ini atau untuk pembuatan belangko daftar isian 103 data ukuran poligon detail, saya cukupkan sekian. Di pertemuan berikutnya akan dilanjutkan dengan pengisian data pada DI103. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadikan kemudahan buat Anda dan sukses selalu buat Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.